Seorang anak perempuan berusia 7 tahun berinisial MK ditemukan lemas dan terlantar di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu 11 Juni 2025. MK ditemukan oleh petugas Satpol PP dalam kondisi babak belur usai disiksa oleh orang tuanya. Kini pihak polisi yang melakukan penyisiran CCTV untuk memburu pelaku. Informasi selengkapnya saudara akan disampaikan jurnalis Tribun Jakarta dari rekan Anas Furkon yang sudah terhubung melalui Zoom bersama kami. Halo, selamat malam rekan Anas. Ya, malam Rima. Anas, bisa Anda laporkan bagaimana kronologi awal penemuan bocah yang dianiaya dan dibuang oleh ortunya ini? Baik, terima kasih Rima. Saya Anas Burhan Hakim, jurnalis tribunjakarta.com, dapat menyampaikan bahwa seorang bocah perempuan berinisial MK yang masih berusia 7 tahun ditemukan terlantar di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada hari ini, Rabu 11 Juni 2025 pagi. Bocah Malang tersebut ditemukan oleh sejumlah petugas Satpol PP, di mana bocah tersebut dalam kondisi tergeletak di depan salah satu kios di Pasar Kebayoran Lama, dalam posisi tertidur yang beralaskan kardus. Uh, Berdasarkan keterangan dari Satpam Pasar Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang bernama Budiono, ia mengaku sempat melihat seorang pria yang menaruh bocah tersebut di depan salah satu kios sekitar pukul 2 dini hari. Dan bocah tersebut kemudian baru ramai dievakuasi sekitar pukul 5 pagi atau 3 jam setelahnya. Budiono mengungkapkan ciri-ciri dari pria yang membuang anak tersebut, di mana pria itu memiliki ciri-ciri bertubuh tinggi, kemudian mengenakan kemeja berwarna putih dan juga mengenakan masker. Ia mulanya mengira bahwa pria itu hanya sekedar untuk menumpang tidur di lokasi tersebut, namun uh, pria yang diketahui ayah korban tidak kunjung kembali dan memang sengaja menelantarkan korban di lokasi tersebut. Sementara itu, petugas Satpol PP yang melakukan evakuasi terhadap korban, yakni bernama Eko, mengaku sempat berbicara kepada korban dan korban saat itu mengatakan bahwa ayahnya telah berbuat kejam. Korban mengaku telah dianiaya dengan cara dibakar hidup-hidup di sebuah sawah di Surabaya, Jawa Timur. Kemudian korban sempat diobati, namun setelah itu korban kembali disiksa oleh pelaku. Korban juga bercerita kepada petugas Satpol PP bahwa dirinya diberikan makanan nasi yang sudah basi, yang saat itu korban enggan memakan makanan tersebut dan pelaku atau ayah korban langsung membacok kaki dan juga tangan korban hingga korban mengalami luka bacok sedalam 5 hingga 6 cm. Dan korban mulanya sempat dibawa ke Puskesmas Cipulir 2 sebelum akhirnya dirujuk ke RSUD Kebayoran Lama. Dan pada malam hari ini Direktur Tindak Pidana PPA PPO Mabes Polri Brigjen Nurul Azizah menjenguk korban di RSUD Kebayoran Lama, dan setelahnya korban langsung dirujuk ke RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Dirujuknya korban ke RS Polri Kramat Jati Jakarta Timur adalah untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif, dan Brigjen Nurul Azizah mengaku sempat berkomunikasi dengan korban yang menurutnya korban sudah dalam kondisi yang semakin membaik, sudah mulai bisa diajak berbicara dan menceritakan peristiwa penganiayaan atau penyiksaan yang dialaminya yang dilakukan oleh sang ayah. Terima. Baik, Anas, sejauh ini apakah korban sudah memberikan keterangan terkait alamat rumahnya atau sosok dari keluarga korban? Hingga saat ini belum ada keterangan langsung dari korban, karena korban meskipun sudah bisa perlahan diajak berbicara,
namun korban masih membutuhkan perawatan medis. Dan dari Baris Krim Polri diketahui tengah menyisir CCTV yang ada di stasiun Pasar Turi di Surabaya, Jawa Timur, ya, di mana pelaku dan korban diketahui berangkat dari stasiun Pasar Turi menuju Jakarta pada Senin lalu dan kemudian tiba di Jakarta pada Selasa kemarin. Dan rekaman CCTV tersebut masih ditelusuri oleh pihak Baris Krim Polri. Untuk dugaan sementara korban ini berasal dari mana, rekan Anas? Korban untuk dugaan sementara berasal dari wilayah Surabaya, di mana tempat ia dan ayahnya atau pelaku berangkat menuju Jakarta. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Anas Furkon, jurnalis Tribun Jakarta. Selamat kembali bertugas. Orang yang tua ini sekarang ada biru tuh di semua, makanya aku dibuang itu apa sih? Soalnya gara-gara aku tadi luka-luka ini ya Allah. Oh, kamu dibuang gara-gara ada luka ini. Iya. Ya kan luka ini yang bakar ayah kamu. Iya. Iya. Kok kan dia yang ngebuang, kan dia yang bakar. Apa emang ada ini? Dia orang kita itu. Iya. Ayah orang jahat. Iya. Nama ayahnya siapa sih? Suara bapak ini kayak suara Pak Camat ya. Iya Pak Camat. Iya persis kayak Pak Camat. Siapa nama bapaknya katanya? Pak Camat. Namanya siapa, nama ayah coba yang jelas. Nama ayah kamu siapa sih? Yuk. Arjuna. Arjuna. Oh, namanya Arjuna. Arjuna. Oh. Habis itu baru diisi jadi nama panjangnya Yusuf. Yusuf Arjuna. Iya. Oh. Nama mama kamu siapa, saya? Jadi benar adanya terkait temuan anak di bawah umur di Cipulit, Kebayoran Lama. Jadi kita piket reskrim, kemudian didampingi juga anggota Polsek, sudah melakukan pengecekan terhadap korban. Tadi kami sudah mengecek korban awalnya berada di puskesmas, kemudian dirujuk di RSUD Kebayoran Lama. Jadi keterangan yang sudah kita himpun saat ini, anak tersebut ini baru tiba di Jakarta. Jadi yang bersangkutan menyampaikan bahwa dia dan ayahnya ini dari Pasar Turi hari Senin naik kereta, kemudian sampai kurang lebih kemarin. Kemudian karena dia tidak tahu tempat di Jakarta, intinya dia dibawa ke situ, tidur, ya ditemukanlah oleh security sekitar pasar itu bahwa dia sudah tergeletak dalam keadaan lemah. Nah, untuk saat ini penanganan ditangani oleh Baris Krim Polri karena memang kan terkait dugaan adanya kekerasan ataupun penganiayaan ini terjadi di kampungnya ya, karena tadi penyampaiannya dia pergi dari Pasar Turi, kemungkinan sebelumnya mereka tinggal di Surabaya, kurang lebih seperti itu. Kalau luka-luka ini di bagian mana aja? Luka-luka sejauh ini memang keadaannya sangat memprihatinkan. Jadi memang anak ini sepertinya memang kekurangan gizi karena memang tubuhnya yang sangat kecil. Kemudian adanya luka lebam di muka, ada luka bakar juga. Kemudian ada luka di bagian lengan yang membuat tulangnya itu menonjol keluar dari dagingnya. Untuk apa penyebabnya kami belum bisa sampaikan lebih lanjut karena nanti kami masih menunggu keterangan dari dokter yang melakukan pemeriksaan. Dan untuk anak sendiri saat ini apakah sudah bisa diajak komunikasi gitu? Terakhir kami mengajak komunikasi, itu kan yang kita dapat informasinya. Kemudian terakhir dia ngomong sudah linglung gitu ya, karena memang sudah pengaruh obat, tadi sudah diberikan obat juga dari dokter, sehingga kita tanya lebih lanjut sepertinya belum bisa, jadi kita tunggu dari kepulihan anak tersebut. Jadi di Jakarta itu yang dituju siapa? Nah itu belum kita bisa dalami lagi, karena terakhir kita dapat info tadi dia naik kereta itu ditanya udah mulai linglung-linglung, jadi kita belum bisa dalami lagi. Tadi info dari di pasar tadi kita mendapatkan info tepatnya yang bahwa itu udah pengakuan si anak itu ayahnya. Nah sejauh ini apakah ada pengejaran untuk sang ayah sendiri?
Untuk saat ini upaya masih dilakukan ya, semaksimal mungkin, baik dari Barreskrim, kemudian dari Polda, kemudian dari kita juga tetap mencari informasi. Hingga saat ini kita masih melakukan upaya sih untuk pencarian ayah dari anak tersebut. Untuk ayah kandung atau ayah tirinya belum tahu, Bu? Belum kita bisa sampaikan karena kita belum dapat keterangan ya, baik dari anak maupun dari ayahnya. Berarti penyiksaan diduga dari sang ayah, Bu? Menurut pengakuan dari anak, ayahnya yang melakukan. Kalau identitas dari ayahnya sudah diketahui? Belum bisa kita tanyakan karena itu tadi masih kondisi anaknya ya, masih belum pulih, kemudian karena pengaruh obat dari dokter, jadi memang belum bisa kita tanyakan lebih lanjut. Itu ditemukannya di pasar Kebayoran Lama. Ya. Kalau dari Polres sendiri ada pengecekan CCTV nggak sih di pasar ini? Sedang kita upayakan. Sudah diambil rekamannya atau? Sedang diupayakan. Sedang dicoba dicari oleh Polsek juga. Kalau untuk pastinya identitas anak itu inisialnya atau usianya berapa? Usianya belum bisa dipastikan ya, karena kita kan belum bisa tanya juga, tapi untuk inisialnya M. Untuk inisial nama anaknya M. Memastikan aja berarti kasus ini sekarang diambil alih Barreskrim? Ya, ditangani oleh Barreskrim di TPA PPO. Satpam Pasar Kebayoran Lama Budiono mengungkap ciri-ciri ayah yang menyiksa dan melontarkan anak perempuannya. Korban ditemukan tergeletak lemas di depan salah satu kios di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Rabu 11 Juni 2025. Budiono mengatakan pelaku meletakkan korban di Pasar Kebayoran Lama sekira pukul 2 dini hari. Adapun pelaku memiliki ciri-ciri bertubuh tinggi serta mengenakan kemeja berwarna putih dan masker. Ketika itu, Budiono menduga pelaku dan anaknya hanya menumpang tempat untuk tidur. Namun, pelaku ternyata pergi dan sengaja menelantarkan korban. Ia menyebut tidak ada pedagang maupun warga sekitar yang mengenali tampang pelaku. Kepada petugas Satpol PP, korban mengaku dibakar oleh sang ayah di sebuah sawah. Setelah itu diobatin, namun disiksa lagi oleh pelaku. Korban juga sempat diberikan makanan basi oleh ayahnya. Korban yang enggan memakannya kemudian kembali dianiaya. Korban dilukai menggunakan senjata tajam yang mengakibatkan korban mendapat luka bacok sekitar 5 hingga 6 cm. Tidak hanya itu, korban juga dipukul di bagian matanya hingga mengakibatkan luka lebam. Saat dievakuasi ke puskesmas, ternyata tulang korban menonjol keluar dari daging. Sementara itu berdasarkan keterangan dari MK, ayahnya bernama Yusuf Arjuna, sementara sang ibu sudah meninggal dunia. Kasih-Humas Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Murodih mengatakan korban diduga disiksa di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Menurut dia, kasus penganiayaan ini telah diambil alih oleh Barreskrim Polri. Murodih menjelaskan pelaku dan korban baru tiba di Jakarta pada Selasa 10 Juni kemarin. Keduanya diketahui berangkat dari stasiun Pasar Turi, Surabaya. Penemuannya sekitar jam 5-an. Jam 5 pagi tadi. Pagi, ya. Yang naruh pertama itu sekitar jam 2-an. Jam 2-an itu taruh sini. Ya, gimana ya? Sengaja ditaruh. Oh, ada orang yang sengaja naruh. Berapa orang? Orang lihat itu cuma ada melihat orang satu. Ciri-cirinya iya, Bang. Ciri-cirinya orangnya agak tinggi, pakai kemeja putih. Oke, apa orang sini atau bukan? Nggak ada yang kenalin. Nggak ada yang kenalin. Berarti baru ditaruh tadi pagi. Ya, maksudnya bukan pagi, ya pagi lah jam 2 ya. Dini hari ya. Dini hari ya. Baru ditaruh dini hari. Pak, kondisinya pas bapaknya juga gimana, Pak? Aduh, Pak, kondisinya mengenaskan, Pak. Ada luka di mana aja? Kalau luka, Pak, itu di sini itu dibuka bajunya, tulangnya nonjol. Nah, terus muka-mukanya bekas kebakar. Jadi terus daun sini kayaknya terluka juga. Kalau dia sempat cerita nggak diapain atau sama siapa di aniayanya? Ayahnya itu sempat cerita, ditanyain ayahnya. Namanya anak umur 7 tahun lah ya. 7 tahun kan udah bisa ngomong, cerdas gitu. Sebenarnya anaknya juga pintar ngomong udah. Dia dibawa dari mana? Sempat cerita, Pak? Kalau sempat dari mana itu ngomongnya dari mana ya, Jawa Barat ke sini. Jawa Baratnya mana nggak tahu. Apa itu Parung, apa itu Bogor, apa itu Depok, kan nggak tahu. Jawa Barat kan luas. Gitu. Nah, saat ini dia udah dibawa, Pak, ya, korban? Ya.
dulu dan. Iya, pindahin dulu. Pindahin dulu ya. Sayang. Bisa kan baca saya? Apa? Ada apa? Ya nanti ya, jajan ya. Kamu udah makan? Udah makan ya? Oh belum? Nanti makan bubur ya? Nanti makan bubur ya? Bisa jalan? Bisa jalan? Ada sosial Pak? Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.